Oke, balik lagi di channel Setiawan J. Di video kali ini kita akan review limo ya, ini bukan Vios. Tapi sebenarnya basicnya sama lah. Ini tipe basicnya dari Vios. Jadi tipe paling bawahnya Vios. Oke, kita bahas untuk limo ini, dia tahun 2015. Jadi dia itu ada dari tahun 2013, 14, 15, 16. Kita bahas perbedaannya dari mulai 2015-16 itu sebenarnya sama yang 2013-14, hanya sedikit sih perbedaannya. Bisa ke sini, perbedaannya ada di pengaturan sel kursi. Kalau yang 2015-16 itu bisa naik turun, kalau yang 2013-14 dia belum bisa naik turun, hanya maju mundur. Sama untuk defogger kaca belakang, perbedaannya itu. Kalau yang 2015-16 ada defogger kaca belakangnya, kalau yang 13-14 dia nggak ada. Untuk desain dari si Vios Limo ini ya, kita sebutnya Vios Limo aja ya, karena ini rata-rata untuk limo ini dipakai untuk armada perang atau untuk armada taksi lah pada zamannya. Tapi karena sekarang juga taksi konvensional pun udah mulai sedikit ya, dan permintaan untuk unitnya berbeda, segmennya berbeda untuk masyarakat Indonesia. Jadi untuk sedan pun sudah mulai kegeser. Jadi sekarang lebih ke MPV, mobil-mobil MPV. Kita bahas limo ini, dia 1500 cc, bermesin tipe 1 NZ, dia 4 silinder inline ya. Jadi tergolong dia mesin yang badak ya. Kita sambil lihat dalam ruangan mesinnya aja ya. Dia mesinnya simple lah, konvensional. Tapi menurut saya udah bagus dan cukup bandel untuk mesinnya. Jadi dia basicnya kayak seperti Yaris yang lele, yang tipe lele. Kalau yang limo gen ini kan dia sebetulnya gen 3 ya, yang gen 2 itu sama kayak Yaris bakpo itulah. Overall sama, jadi cuma kalau yang limo atau Vios itu dia ada pantatnya sedan, kalau Yaris kan hatchback seperti itu. Model mesinnya seperti ini ya. Ini limo kebetulan taksi, jadi kondisinya ya dengan kilometer tinggi, tapi menurut saya masih terawat lah untuk bekas taksi. Kondisinya semuanya yang kita dapat ini masih kering, karena udah dirawat sama diperbaiki yang rusak-rusak seperti itu. Ini 1500 cc, irit, bandel, terkenalnya itu. Udah nggak ada kendala apa-apa. Untuk kaki-kaki pun dia tergolong badak lah untuk mobil ini. Kita bahas desainnya ya. Desainnya menurut saya sih cukup bagus. Cuman kalau untuk versi limo dia basic sekali. Lampu juga masih halogen biasa, lampu sen, lampu kota dia halogen biasa. Terus belum ada fog lampnya, ornamen-ornamen chrome-nya juga nggak ada lah. Jadi memang dia basic untuk kendaraan operasional lah. Nah, mungkin kalau perbedaannya di Vios, dia di sini garnisnya chrome, terus terdapat fog lamp seperti itu. Tapi overall bentuk bodi sama. Mungkin spion, kalau yang tipe Vios dia udah electric mirror, retract. Kalau ini masih manual, jadi spionnya masih diatur manual lah seperti itu. Untuk desain bodi ya seperti ini ya. Dia juga ground clearance-nya ya sedan seperti ini menurut saya masih cukup, nggak terlalu rendah lah. Kalau masih lewat-lewat jalan rusak atau lewat-lewat perkampungan masih cukup aman lah. Walaupun lewatin polisi tidur ya agak waspada atau hati-hati. Ya model desainnya cukup nggak terlalu kemakan zaman menurut saya. Dan ini untuk tipe Vios ini atau limo ini banyak sekali modifikasi yang menurut saya banyak sekali macamnya, dan menurut saya keren-keren sih. Jadi tipe ini tuh dia di konsep apapun bagus kalau menurut saya, daripada yang Gen 2 kalau menurut saya sih, pendapat pribadi saya. Nah, kita bahas dari depan seperti ini ya. Oke, kita bahas dari samping. Untuk desainnya ya menurut saya oke lah ya, cukup sporty lah menurut saya. Dia yang tipe limo ini, dia lampu sennya di sini. Kalau yang Vios tuh dia udah di spion, terus spionnya retract. Kalau ini kan masih manual.
Terus untuk ring dari peleknya dia pakai velg kaleng ring 14. Dibalut ban ini khusus bekas taksi, jadi ban Blackstone tapi tipe taksi servis. Jadi mungkin dia vendor dari taksi, mungkin bisa jadi ya. Dia ukurannya bannya 175 per 65 ring 14. Jadi memang ya kalau kuat sih karena dia pelek besi ya, pelek kaleng. Tapi tampilannya memang sederhana lah. Seperti itu. Depan belakang sama ya ukurannya. Terus kalau AC-nya nggak ada talang airnya, polos. Terus ini antena dia masih belum Sharkfin ya kalau Limo. Jadi apa ini ya? Buntut tikus mungkin. Terus untuk handle-nya dia sewarna body. Mungkin kalau untuk Vios, tipe Vios dia handle chrome. Seperti itu. Dari samping simple aja seperti itu, nggak ada tambahan-tambahan apapun di samping, jadi polos. Terus dari belakang ya seperti ini, ada reflektor belakang. Lampunya juga masih halogen biasalah, kanan kiri masih model lama lah ya. Terus model bagasi, plat nomornya, desainnya seperti ini untuk belakang, logonya. Tapi kalau Limo sebenarnya emblem Limonya ada di sini, kalau Vios kalau nggak salah di sinilah. Perbedaannya itu. Overall untuk body basic sama sih, cuman perbedaan di fitur. Untuk luarnya kayak gini ya tampilannya, kita lihat di dalam. Kita lihat dari sisi interior dalamnya Limo ya. Untuk layout dashboardnya menurut saya bagus sih, modern gitu loh. Nggak nggak bosen, nggak kemakan zaman. Cuman untuk bahan-bahannya, oke masuk aja ya. Bahan-bahannya dia bahan keras semua. Terus setir pun juga polos. Speedometernya menurut saya juga oke lah, cukup lumayan lah. Terus ini aslinya kalau Limo single din ya, jadi polos gini. Biasanya kalau untuk taksi ada single din sama argumeter. Cuman kalau ini kan dia udah diganti double din yang pas lah ya, biar apa ya, modern dan lebih clean aja lah. Kalau untuk sama Vios kurang lebih sama sih ininya, dia sun visornya di sini, airbag juga, cuman belum ada kaca ya. Lampu sama, terus plafon warnanya seperti ini. Dashboard kalau untuk yang tipe Vios itu dia two tone, jadi warnanya yang bawah dia beige, warna beige sini. Terus joknya kalau nggak salah juga beige. Kalau ini kan dia full hitam. Seperti itu yang basicnya. Untuk putar-putaran AC pun dia masih manual putar-putar. Kisi-kisi AC ya modelnya seperti ini. Dual airbag, udah cukup untuk safety-nya. Terus pegangan yang kanan juga ada ini, pegangan tangannya, yang kiri ada. Dan untuk door trimnya dia modelnya seperti itu, yaitu bahannya bahan keras semua. Cuman ada desain-desainnya yang membuat kayak jahit-jahitan palsu lah, tapi itu plastik sih. Seperti itu. Dan kalau yang Limo dia belum power window, dia masih window by power ya, masih engkol. Dia full black. Kalau yang Vios dia warnanya door trimnya beige, dan pengaturan spion nah manual seperti itu tuh, jadi digeser-geser seperti itu. Belum elektrik. Untuk dari posisi mengemudinya, untuk lingkar setirnya menurut saya ya cukup pas lah ya. Tapi memang ini genggamannya pun enak. Ini dia udah airbag. Kalau yang Vios kalau nggak salah dia ada tombol-tombol di sini untuk pengaturan audio dan lain-lain. Kalau ini kan dia masih polos lah. Terus setir dia udah bisa naik turun ya, tilt steering, tapi belum bisa teleskopik. Terus ini dia udah ada heaternya di fogger belakang, nih ada tombolnya di sini. Terus colokan rektor ini untuk USB dia masih ini aja. Cup holder satu, di pintu juga bisa satu tanggung, sama kecil-kecil bisa. Cukup lumayan lah untuk pocket holdernya. Dan untuk ini laci cukup lumayan luas lah. Terus untuk instrumen speedometer seperti ini ya, menurut saya cukup lumayan lah. Udah ada ring chrome-nya, terus dia warna biru, cukup lumayan lah. Nah ini yang bekas taksi udah kilometer 290.000, cukup
Kita beralih ke belakang ya. Posisi duduk belakang luas untuk sedan, nyaman, jelas. Headrest ada 3, tengah dapat headrest, cuman untuk yang jok tengah dia nggak dapat. Biasanya kan bisa diturunin untuk armrest ya. Jadi yang belakang cuma ada armrest sisi kanan aja. Dia masih engkol. Terus pegangan tangan atas, AC sini belum ada. Nah, ini joknya dia orinya seperti ini ya. Bahannya ya standar lah seperti ini, hitam semua, menurut saya oke lah. Terus untuk safety-nya juga dia udah ada sabuk pengaman komplit di belakang, tengah pun ada. Terus untuk cup holder belakang nggak ada ya, dia cuma dapat ini aja, jaring-jaring, yang sini pun nggak ada. Terus untuk kerebahannya pun legroomnya luas sekali, kaki bisa masuk, bisa selonjoran, nyaman lah menurut saya untuk sedan. Dan bantingan suspensinya pun ya sedan nggak usah ditanya lah, walaupun ini versi basic, cuman untuk strukturnya menurut saya sama kayak 5. Untuk dari belakang ya sini aja sih, ini sama, door trimnya sama, dia juga udah central lock, walaupun masih engkol ya, tapi udah central lock. Cuman mungkin kalau di Vios ininya dia chrome, terus perpaduan warna di door trim seperti itu aja biar lebih terlihat mewah lah. Terus untuk lampu juga ada di tengah sini. Udah cukup untuk tengah seperti itu aja. Karena coba kita lihat duduk tengah pun ya nggak terlalu tinggi, masih bisa sandaran. Armrestnya pun walaupun kecil tapi masih nyaman. Enak lah menurut saya lah. Kita lihat ruang bagasi. Untuk dari sedan, bagasi itu dia luas ya sebenarnya, karena dalam sekali. Nah, volumenya mungkin kalau untuk yang barang-barang tinggi nggak bisa, cuman untuk koper besar pun 1 masih masuk, terus di bawahnya masih masuk, 3, 4 pun kecil-kecil masuk loh ini kalau untuk sedan. Dia karena dalam. Nah ini kalau untuk taksi biasanya ada ini pengaman ini besinya, khususnya taksi Bluebird itu biasanya ada pengamannya, karena mungkin dulu ada kejahatan yang masuk sini, makanya dikasih kayak pagar lah. Terus untuk ban serepnya dia ada di bawah sini ya, masih kaleng sama, ukurannya juga sama ya, kondisinya seperti ini ya, sederhana sekali. Cuman untuk peredaman udah ada covernya, bagasinya ini juga ada covernya, cukup oke lah untuk Vios atau Limo ini. Nah ini penambahan kamera mundur sendiri, kalau aslinya nggak ada lah. Oke, mungkin cukup sekian ya review Limo 2015. 13, 14, 15, 16 bentuknya sama, perbedaannya hanya itu tadi, defogger sama posisi duduk. Kalau yang 15, 16 itu bisa dinaikin. Itu aja. Mungkin cukup sekian video dari saya. Jangan lupa like, comment, subscribe.